Bapak, Ibu, wali santri yang dirahmati Allah, juga anak-anakku yang saya sayangi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa sebentar lagi akan menunaikan salah satu niat dan rencana kita untuk kegiatan pembagian rapot hasil belajar, sekaligus kita akan mengadakan games karakter building. Mungkin kemarin di grup terkesan mendadak, istilahnya ibu-ibu ada yang bertanya-tanya, ya, cuman tidak ada yang bilang kamu nanya. Ini kegiatan teh apa-apaan sih? Ya, kenapa di lapang golf, kenapa tidak di gedung? Mungkin judulnya terlalu keren, karakter building atau pembentukan karakter. Jadi menurut hasil penelitian dan menurut mereka yang sudah melaksanakan hasil penelitian ini, bahwa kegiatan bonding, ya, atau outbound itu merupakan salah satu kegiatan refreshing. Refreshingnya bisa dipahami, ya, gak usah dijelaskan lagi, supaya kita fresh lagi setelah menjalankan rutinitas yang itu saja, ya. Ngaji itu saja kegiatannya, tahfiz itu saja. Ada masanya, ada kalanya kita akan jenuh, dan bagaimana cara mengobati kejenuhan itu salah satunya adalah dengan metode outbound, ya. Out, kita keluar, bonding, kita saling mengikat hubungan batin antara orang tua dan anak, antara anak dan guru, antara orang tua dan lembaga. Kalau hari-hari biasa, ketika hari-hari pembelajaran, yang aktif belajar, yang interaksi di kelas hanya putra-putri Bapak Ibu dengan guru-gurunya. Nah, sekarang ketika ada momen kegiatan di luar kelas, kita semua dilibatkan, Bapak Ibu dilibatkan, anak-anak juga terlibat. Mudah-mudahan dengan keterlibatan ini terjalin kebersamaan dan ikatan batin yang semakin kuat antara Bapak Ibu dengan putra-putrinya, antara putra-putri dengan guru-gurunya, begitupun antara Bapak Ibu dengan lembaga ke tempat anak-anak Bapak Ibu menuntut ilmu, ya. Jadi insya Allah nanti setelah ini, bagi yang belum jangan kaget, bagi yang sudah nanti kita akan membiasakan diri. Kita akan ada games kecil, permainan-permainan, ya, hitung-hitung kembali ke masa sekolah kita, Bu. Mungkin dulu zaman sekolah belum ada seperti ini, sekarang kita adakan. Sekarang kita happy bersama tentunya dengan Al-Quran, ya. Kita kemas kegiatan hari ini sebisa mungkin ada interaksi dengan Al-Quran, sebagaimana ciri khas kita bahwa kita adalah halaqah tahfiz pesantren Al-Kasyaf. Sekian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan cuacanya tetap seperti ini, tidak turun hujan. Ini cuaca ideal untuk kita kegiatan outdoor, ya. Kita doakan sama-sama dalam hati masing-masing, anak-anak juga doakan mudah-mudahan tidak turun hujan sampai nanti acara kita selesai. Dan seharian ini mudah-mudahan kita semua bisa menjalani aktivitas dengan penuh semangat, dan saya doakan semuanya mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia punya sifat dasar selalu menghindari kesengsaraan dan selalu ingin menangkap peluang. Ya. Coba tes dulu, tangkap tangan temannya, tangan kanan hop. Hop tangan kanannya, tangkap tangan teman. Bisa? Bisa? Tidak kegedean ya tangan temannya, ya. Oke, sekarang tangan kirinya coba hitungan 3 sebisa mungkin angkat dengan sampai gigit. Oke, siap? 1, 2, 3. Ya. Oke, sekarang kita lakukan bersamaan. Tangan kanan sebisa mungkin tangkap tangan teman. Tangan kiri sebisa mungkin jangan kena tangkap. Siap? Siap? Ya. Tangan kanan tangkap tangan teman,
tangan kiri jangan sampai ketangkap. Oke? Pada suatu hari Ustadz diajak teman untuk berburu ke Gunung Sangkur. Kita akan memburu satu hewan yang besar, bertanduk seperti kerbau. Nama hewannya adalah nanti disebut. Nanti dulu ya. Saat memasuki hutan di Gunung Sangkur, Ustadz melihat ada seekor hewan berwarna hitam, berbulu tipis. Ustadz siapkan tembakan, ternyata itu adalah babi. Ayo konsentrasi. Ayo kita berburu apa? Kembali ke posisi tangannya. Bukan hewan itu, nggak jadi ditembak, hewannya haram. Ustadz melanjutkan perjalanan bersama kawan-kawan untuk berburu lebih dalam ke dalam hutan. Ingat tadi kita akan berburu, nanti disebut. Kita akan berburu yaitu. Tiba-tiba ada seekor hewan lagi, entah dari mana, loncat ke arah kita, ternyata itu adalah bangkong. Sabar dulu, anak-anak fokus. Ya, kita tidak berburu bangkong. Ayo kembali ke posisi, tes fokus lagi. Ya. Tenang. Ya, ingat fokus. Kita hanya berburu banteng. Ada yang kena? Nah, berarti masih belum fokus. Kembali lagi ke posisi awal. Kembali ke posisi. Oke, fokus lagi ya. Ingat, kita hanya akan berburu eta. Tadi ada babi, bukan. Ada juga yang loncat, bangkong. Bukan juga yang kita cari, bukan itu. Ingat, kita fokus cari apa tadi ya. Nah, Ustadz melanjutkan perjalanan. Ada lagi hewan yang tiba-tiba loncat ke arah Ustadz. Ternyata itu adalah bancet. Jangan terdekat. Bikin kaget aja bancet itu. Dari kejauhan tiba-tiba ada hewan besar sedang berlari. Ustadz siapkan senapan dan ternyata itu adalah badak. Badak, Ustadz kaget. Ustadz pun sembunyi karena takut diseruduk badak. Padahal Ustadz kesini kita mau cari banteng. Makin banyak yang kena. Makin banyak yang kena. Masih belum fokus nih kayaknya. Ya, kembali lagi ke posisi. Kembali lagi ke posisi, siap? Anak-anakku siap? Siap? Ingat, kita masih berburu, kita lanjutkan perburuan. Kita lanjutkan perburuan. Ternyata di Gunung Sangkur ini banyak hewan ya, bikin kaget aja. Udah mah tadi ada bancet, ada bangkai, ada babi, ada banteng. Oke, kita lanjutkan lagi sampai sedikit yang kenanya. Siap, kembali ke posisi tangannya. Kita masih berburu, ya. Kita masih berburu. Fokus, fokus. Kita hanya akan berburu banteng. Masih ada yang kena. Kembali ke posisi, kembali ke posisi.
Oke, sekarang sambil dibayangkan. Oke, sambil dibayangkan seakan-akan kita betul-betul berada di gunung. Kita sedang berburu, ya. Di gunung ada banyak sekali hewan, entah itu badak, entah itu babi, entah itu banteng. Ini kena. Ya, lanjut ke posisi. Posisi lagi tangannya, siap-siap anak-anak mau konsentrasi. Yang kecil-kecil ini dengarkan. Ya, ternyata susah juga ya mau berburu hewan itu. Ya. Akhirnya kita istirahat dulu. Sambil buka minum, buka makan, dan kita tetap ingat keselamatan, hati-hati ada hewan nyeruduk, utamanya badak. Harus hati-hati kalau ada badak. Biasanya kalau badak sudah lewat, selalu ada banteng yang lewat. Sudah berapa putaran ternyata masih ada yang kena, berarti fokusnya masih belum. Oke semuanya, anak-anakku, ibu-ibu, semuanya sekarang lepas tangannya, angkat kedua tangan ke atas sambil tarik nafas panjang lewat hidung. Tiupnya lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafasnya lewat hidung, keluarkannya tiup pelan-pelan. Sekali lagi. Sekali lagi. Tiup langsung. Kasih sikat gigi semua kan? Tidak ada yang pingsan, alhamdulillah. Udara pagi masih sejuk. Kata bunda. Kalau kata bunda, laksanakan. Siap? Kata bunda, tutup mata. Boleh dibuka. Kata bunda, buka mata. Pegang kepala. Belum kata bunda. Oke, jangan lihat Ustadz ya, nanti kejebak. Kata bunda, kepalkan tangan kanan. Turunkan tangan. Belum. Kata bunda boleh turun tangan. Kata sekarang kita bayangkan, kita semua di sini membayangkan bahwa kresek ini adalah sebuah perahu. Sebuah apa? Sudah terbayang? Biasanya kalau pikiran kita itu jauh lebih maju. Kelinci atau apapun itu ada nggak yang berwarna emas? Nggak ada ya. Tapi di pikiran kita itu bisa ada. Itu pikiran kita yang hebat sekali, bisa memikirkan sesuatu yang tidak real. Sekarang ditantang untuk membayangkan bahwa kresek hitam ini adalah sebuah perahu. Dan rumput-rumputan hijau yang ada di sekeliling kita adalah lautan. Kalau gitu ini yang di tengah ikan paus kita. Sekarang saya minta bunda dan anak-anakku amankan diri di perahunya masing-masing. Sok diinjak.
Ayo Ananda sama Bunda naik di perahunya masing-masing. Jangan sampai ada bagian tubuhnya yang keluar dari perahu. Sudah? Ayo Bunda temani anak-anaknya. Nanti kita akan buat lebih menantang. Ini baru langkah awal. Bunda semuanya cukup ya di perahunya berdua dengan Ananda? Cukup? Oke, kalau cukup sekarang kita keluar dari perahunya. Aman. Aduh lagi enak duduk yang udah dihaluskan lagi. Nah, ini para bunda ya, para bunda yang hadir. Tolong ikut simak. Kita bayangkan seandainya perahu yang kita naiki tadi adalah kehidupan. Ibu-ibu, kita hidupnya apakah selalu enak terus? Ataukah selalu nggak enak terus? Apakah begitu kehidupan kita? Tidak. Kadang enak ya, kadang pahit, ya kan? Ada manisnya, ada nangisnya, ya. Itulah kehidupan. Kalau kata Plato, life is never flat. Hidup itu tidak selamanya lurus. Jalan yang lurus aja kadang aya nu garijualna, betul tidak Bu? Namanya hidup ada ujian. Ujian kehidupan itu datangnya tidak dijadwalkan, tidak bilang-bilang. Sementara dalam ujian hidup kita dituntut harus bisa lulus, ya kan? Nah, kehidupan ini adalah ujian, selalu ada ujian. Nah, supaya kita lulus, kita harus selalu belajar. Nah, sekarang bayangkan ujian itu mempersempit perahu kita. Coba perahunya dilipat jadi 2. Sok, lipat tengah, jadi 2. Oke, sekarang kita perhatikan perahu kita semakin kecil. Ini ibaratnya ujian. Kadang ujian itu membuat hidup terasa sempit, tapi bagaimanapun kehidupan harus tetap berjalan, rumah tangga harus tetap harmonis. Karena bagaimanapun itu adalah hidup kita. Ibu dan anak masuk lagi coba ke dalam perahunya dalam keadaan lebih sempit. Harus masuk. Harus masuk. Semuanya masuk? 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 Tidak ada yang keluar jempolnya? Nah, digigit hiu nih. Tidak ada? Oke, keluar lagi. Perhatikan lagi ibu-ibu sampai dibayangkan ujian hidup. Tadi saya sampaikan datangnya nggak pernah bilang-bilang. Kadang kita lagi kuat-kuatnya ibadah, ujian datang. Lagi sayang-sayangnya sama keluarga, sama pasangan, ujian datang. Gak ada angin, gak ada hujan, ujian, cobaan datang. Coba dilipat lagi. Dilipat lagi jadi saparapatnya.
Sudah? Oke. Kalau sudah, coba dinaiki lagi. Dinaiki lagi, tetap dilanjutkan, dikayuhkan perjalanan hidup dalam perahu kehidupannya masing-masing. Masih cukup? Ayo katakan alhamdulillah dulu sama-sama. Alhamdulillah. Itu adalah ibarat sampai saat ini Ibunda dan Ananda juga ayahanda dalam keluarganya sudah bisa melewati setiap ujian yang menyempitkan. Sekarang coba keluar, perkecil lagi. Wah, hesek gitu mah. Iya kan? Oke. Perhatikan sebelum melanjutkan naik perahunya. Nah, kadang dalam kehidupan masalah itu datang, ada yang memang ujian, tapi kadang masalah itu datang kita buat sendiri. Ketika tadi Ustaz minta dilipat seperti ini, ada yang melipatnya seperti ini. Coba kira-kira enakan mana kalau buat diinjak lipatan seperti ini, manjang atau gini? Yakin. Kalau Ustaz ngukur enakan persegi, coba masuk ke perahunya masing-masing. Masih Ibu tiga, momen ini tolong semuanya, momennya harus dapat Ibu tiga. Sudah masuk peran dokumentasi Bu? Sudah? Oke, cukup. Silakan keluar dari perahunya masing-masing. Tarik nafas dulu. Tiupkan. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji hanya milik Allah. Tangannya ke depan seperti ini dua-duanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Video tolong arahkan ke sini. Sudah cukup tangannya, isi progres. Perhatikan, saat ujian semakin mempersempit kehidupan kita, semakin mempersempit langkah kita. Disitulah kita melihat adanya pengorbanan. Anak-anakku, tadi merasakan pengorbanan Bunda. Ada yang digendong? Ada yang kerja sama, kakinya sepotong ewang. Yang penting masuk. Nah, ini teamwork yang bagus. Orang tua ada yang dengan fisiknya membackup anaknya. Nak, kamu naik biar ibu yang pasang badan. Ada yang, nak, kamu sudah besar, ayo kita belajar bertahan bersama. Ya kan? Ada yang, nak, tekuat mana mah berat, tincak we kaki mama. Ada yang punggungnya tidak merasa kuat, tapi kuat mendekat. Nah, ada apa di payun? Ada. Apapun itu semua adalah pengorbanan dari bundanya. Anak-anakku balik kanan, peluk bundanya. Balik kanan, peluk bundanya. Makasih mama. Bilang makasih mama, I love you mama. Sayang sama mamanya, sama ayahnya sayang. Nah sekarang masalah kita masih kusut nih.
Ya, masih sempit. Coba kembali ke formasi tadi. Silakan cari posisi strategi yang tepat. Pastikan sekarang ayah atau bunda yang menjadi backup di atas perahu. Oke, masih bisa fokus sambil mendengarkan saya. Saat ayah dan bunda mengirimkan anaknya untuk mengaji, mempercayakan pendidikannya di Halaqah Tahfiz Al-Kashaf, saat itulah ayah dan bunda sedang berikhtiar angin melalui jalur buah hatinya, bagaimana caranya dengan tilawah mereka, dengan hafalan mereka, ayah dan bunda membuka simpul-simpul masalah dalam kehidupan. Anak-anakku, supaya perahunya bisa luas, Bu Rahmi bacakan surat apa? Kita murojaah sambil murojaah bareng-bareng. Kita bacakan surat Ad-Duha bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah. Coba buka lagi perahunya, satu lipatan. Lumayan gede lagi. Sudah dibuka satu lipatan, coba masuk lagi berdua. Sudah agak enak ya, sudah cukup ya berdua ya. Lepas satu beban menggendong. Pengorbanan kita menyekolahkan anak-anak ke Halaqah Tahfiz tidak sia-sia. Allah balas dengan membukakan satu pintu lapangan yang sebelumnya kita diuji dengan kesempitan. Lanjutkan murojaahnya supaya perahunya lebih luas lagi. Bismillah, kali ini kita murojaah surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Buka lagi lipatan perahunya. Tambah luas ya. Coba naiki lagi. Tarik nafas dulu. Katakan alhamdulillah. Ingin lebih luas lagi sampai pol. Tambah lagi murojaahnya Bu Rahmi. Kita sekarang murojaah surat Al-Humajah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah
alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddadah. Dibuka lagi lipatannya. Udah bisa didudukin sambil dilahun enggak? Atau duduk bareng berdua, coba. Coba. Makin luas ya, Bu. Tarik nafas lagi. Alhamdulillah. Oke, sampai sini. Kenapa tadi saya selalu mengajak untuk tarik nafas, kemudian keluarkan nafas sebelum mengucapkan alhamdulillah. Biar tidak salah, ini khusus ayah dan bunda. Ya. Rasulullah menganjurkan kepada kita dalam hidup ini supaya seimbang urusan dunia dan urusan akhirat. Jangan berat sebelah. Ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita punya masalah, ya, kita fokus pada urusan langit. Kita fokus kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita beristighfar mohon ampun kepada Allah. Tapi hubungan dunia kita dengan sesama tidak diperbaiki. Hilang nggak, Bu, masalah? Hilang tuh. Itu tiap malam tahajud, tiap hari sholat duha, tiap hari istighfar, tapi kata tangga terdayak akur. Enak tuh hidup gitu? Tidak, Bu. Hablum minallah dijaga, hablum minannas dijaga juga, ya. Atau ketika riet, Bu, ketika riet karena satu hal, ya, riet teu boga duit. Ayo we sholat, istighfar tuluy, ngadoa tuluy, gawe hanteu menang duit moal. Atau gawe tuluy teu inget sholat, teu inget doa. Kemudian menangna sok awet tara, Bu. Nah, makanya untuk hal teknis, ketika kita punya masalah, kombinasikan dua hal, ya, solusi ilahi sama solusi dunia. Kenapa tadi saya ajarkan ngareng hapela? Ketika kita punya masalah, kemudian lepas satu masalah, syukuri dulu secara fisik, ngareng hapela, tarik nafas. Rasakan, bayangkan dulu kita ada masalah dengan menarik napas, dan ketika kita keluarkan napas, masalah itu sudah hilang. Ya, itu membantu secara psikologi. Setelah itu baru ucapkan alhamdulillah. Ulah ujug-ujug alhamdulillah, pahala dapat, tapi hati nggak tenang, nggak enak juga, Bu. Ya, tarik napas dulu sambil dibayangkan, ya Allah, alhamdulillah. Dibayangkan, alhamdulillah saat ini saya berlepas dari satu masalah, saya terlepas dari satu masalah. Tiupkan, masalah saya satu lepas, baru bilang alhamdulillah, kacida, ya. Di sini Quran, di sana Quran, di mana-mana ku cinta Quran. Ayah cinta Quran, ibu cinta Quran, keluargaku semua cinta Quran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
muslimin dan muslimat, cinta Quran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, muslimin dan muslimat, cinta Quran. Boleh ibu-ibunya juga ikut ya. Anak-anaknya semangat? Siap? Siap? Sekali lagi. 1, 2, 3. Di sini Quran, di sana Quran, di mana-mana ku cinta Quran. Ayah cinta Quran, ibu cinta Quran, keluargaku semua cinta Quran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, muslimin dan muslimat, cinta Quran. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, muslimin dan muslimat, cinta Quran. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya, Allahu Akbar. Ya, permainan selanjutnya? Siap, serahkan langsung. Silahkan. Oke, bismillah. Kita sampai ke permainan yang terakhir. Dan sepertinya permainan ini perlu membuka lebih lebar pandangan kita, cara berpikir kita, dan perasaan kita. Anak-anakku sekalian, ayah dan bunda, di tengah area ini Ustadz menggelar karpet. Di tengah-tengahnya Ustadz simpan tas. Di atas tas tersebut ada satu benda yang tentunya kalian kenal. Apakah itu? Al-Quran. Tengah-tengah karpet Ustadz simpan satu buah Al-Quran, satu buah mushaf Al-Quran. Tantangannya adalah siapa yang bisa menyentuh atau mengambil Al-Quran yang di tengah karpet itu tanpa menginjak karpetnya. Acungkan tangan yang mau mencoba. Sekali lagi, tantangannya adalah siapa yang bisa menyentuh atau mengambil Al-Quran di tengah ini tanpa menginjakkan kakinya ke karpet. Ibunya boleh atau mau memberikan saran kepada anandanya, silahkan. Bu kami ke diberi naon cenah ya hadiahna teh? Sok, yang mau mencoba silahkan ke depan. Mau coba? Mau coba? Siapa namanya? Arkan. Arkan. Ingat kata Ustadz apa tadi petunjuknya? Jangan menginjak karpetnya. Ayo semangati, semangati, tepuk tangan untuk Arkan. Susah? Mau mundur, mau coba lagi? Atau kasih kesempatan untuk teman? Satu-satu. Oke, udah, akan cukup. Gantian temannya yang lain. Siapa ini? Aidi. Mau coba? Ingat petunjuknya, ambil Qurannya tanpa menginjakkan kaki di karpet. Bisa coba, Aidi. Yang lain diam dulu. Oke. Dengan merayap ke tengah tanpa menginjakkan kakinya di karpet seperti ini. Tepuk tangan untuk Aidi. Ada yang mau mencoba cara yang lain? Siapa namanya? Ujang. Caranya beda nggak sama Aidi? Beda? Oke, sok.
Sama saja. Kakinya di luar, tidak nginjak karpet, kemudian anggota badan yang lain tangan dijulurkan ke tengah. Aidil, coba berpose seperti tadi. Kos tadi, acan dipoto. Sok, kos tadi deh. Kakinya di luar, badannya ke dalam, sok ya dipoto lah. Sip. Kalau kan tinggal ke bukami, tahan lah. Itu tinggal ke bukami tuh. Tadi saya Ujang ke foto atau? Udah, nggak simpan lagi ya. Oke. Ada yang mau mencoba dengan cara yang beda dengan caranya Ujang dan Aidil tadi? Bisa anu bagi salto, bagi ngapung. Saya kalau tidak ada kembali ke tempatnya masing-masing. Ini caranya nih. Bunda kasih tahu Dimas aja lah. Oke, kembali ke posisi. Sekarang perhatikan. Ada rahasia apa di balik tantangan terakhir permainan? Ayah Bunda, ada yang bisa menjelaskan nggak maksudnya apa dari permainan ini? Gak tahu? Mau dikasih tahu? Nanya atuh? Kamu nanya? Bertanya-tanya? Oke? Perhatikan. Saat Ananda semua belajar Al-Quran, saat Ananda menghafal Al-Quran, hafalannya ada di dalam kepala, ya. Kemudian tinggal di dalam hati. Saat dari kepala turun ke hati, apa yang terjadi pada akhlak seseorang yang dalam hatinya ada Al-Quran? Dijawab, Bu. Idealnya, bagusnya orang yang di kepalanya dan di hatinya ada Al-Quran, maka akhlaknya akan baik. Khuluquhu Al-Quran, akhlaknya dengan akhlak Al-Quran. Nah, saat kita berhasil mampu menghafalkan Al-Quran, menjaganya dalam kepala dan hati kita, apakah semua orang senang atau ada yang tidak senang? Ada yang tidak senang? Bapak ibu yang nyekolahin anaknya ke halakoh tahfiz, anak-anaknya yang mampu menghafal Al-Quran, ada yang nggak senang, ada nggak? Siapa? Setan. Selain setan siapa? Orang yang nggak suka siapanya setan? Temannya setan. Musuhnya Al-Quran. Kafir, musuhnya Al-Quran, yang memusuhi Al-Quran, dia akan berusaha, musuh-musuh Al-Quran ini akan berusaha mencabut Al-Quran dari kepala dan hati anak-anak Bapak Ibu sekalian. Nah, ibaratnya lingkungan karpet ini adalah hati anak-anak Ibu. Di tengah hatinya ada Al-Quran. Mereka tidak akan menginjak-injaknya. Mereka tidak akan menginjak-injak harga diri anak-anak Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tidak menggunakan cara kasar lagi. Selain cara yang tadi langsung ke inti tapi sulit. Ya, menembus ke inti itu sulit. Cara yang termudah adalah tanpa menginjaknya. Menggulungnya. Bagaimana orang-orang kafir di luar sana, musuh-musuh Al-Quran, menggulung akhlak-akhlak anak-anak Muslim. Orang Yahudi, salah satu musuh Islam yang terbesar, itu punya strategi 7F. 7F. Ada yang tahu, Bu? Pak? Ya. Yang jelas di antara F7 itu tidak ada pahat, tidak ada pidyah, tidak ada patmah. F yang 7 itu food. Film. Makanan. Ya. Makanan. Sedikit-sedikit kita dijejali dengan makanan yang kandungannya haram.
ada babinya, tapi tidak dituliskan di komposisi. Efeknya apa ketika seorang muslim makan makanan haram, Bu? Doa tidak dikabul selama 40 hari. Sholat tidak diterima selama 40 hari. Sia-sia nggak ibadah kehidupan kita? Nah, sia-sia. Nah, lewat makanan hati-hati. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita makan makanan yang haram atau memakan makanan halal tapi caranya haram. Itu hati-hati juga. F yang kedua, fashion. Non fashion? Pakaian, cara berpakaian. Dalam syariat, yang batasan auratnya lebih banyak laki apa perempuan, Bu? Perempuan. Tapi dunia barat memutarbalikan fakta itu. Kalau pernah lihat pasangan laki-laki perempuan datang ke pesta, yang laki-laki belah dibungkus, pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas, celana panjang, pakai topi pula. Sama redang pasti. Sementara perempuannya pakai gaun yang bahannya kurang, merecet di kaos luput. Ya. Dan itu mereka lakukan, mereka umumkan, mereka tekankan biar diikuti oleh kita yang muslim. Kalau tidak tahu atau tidak paham atau tidak mau tahu dan tidak mau paham, pasti akan kebawakeun. Ya. Udah teh pakai pakaian yang tidak menutup aurat, dikasih TikTok kieu. Food, fashion, friction. Friction itu adu domba. Satu golongan muslim dengan golongan muslim yang lain diadu domba. Mereka tidak menyentuh Qur'annya, tapi pemahaman mengenai satu dalil antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam Islam diadu-adukan tuh. Ya. Lebaran beda dimasalahkan, Idul Adha, Idul Fitri beda, terus digoreng isunya. Nu hiji make kunut, nu hiji henteu, jemuludan nu hiji henteu, terus ya diadukan friction. F yang berikutnya, finansial, keuangan. Ya. Salah satu sistem keuangan yang sedang digalakan oleh musuh Islam adalah dengan permodalan yang bersifat pinjaman yang di situ ada kelebihan atau riba. Riba ini banyak modelnya. Ada yang di pasar, punten lewat emak-emak Batak. Ada nu kalembur-lembur melalui Bank Emok. Aya nu gaya kana bank, aya nu gaya ade kada high tech pinjol. Ya. Hati-hati, jangan sampai kita terlibat. Yang sudah terlibat sedikit-sedikit dikurangi, ya. Sedikit-sedikit dilunasi, jangan ditambah lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak berdoa kepada Allah, ya. Gadaikan nama anaknya, pendidikan anaknya, ya Allah. Aku menyekolahkan anakku di sekolah tahfidz supaya aku bisa keluar dari belenggu-belenggu keharuman ini. Berikan aku jalan. Insya Allah sedikit demi sedikit, insya Allah belenggu-belenggu riba bisa terlepas. Dan mudah-mudahan lantaran anak-anak bapak ibu sekolah di majelis tahfidz nambah hafalannya, keberkahan rezeki selalu ada untuk keluarga bapak ibu semua. Amin. F nuka 5. Film. Hah? Film. Kagenep? Naon wacan? Film. Film. Nah, film. Yang kelima ya film. Melalui film yang tadinya cuma tontonan, ukur ditonton hungkul. Generasi kita banyak yang menjadikan film sebagai tuntunan diturutan. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu. Anak-anak, jangan terlalu sering menghadapi TV. Jangan terlalu sering menghadapi HP. Saya sering mengingatkan Bill Gates itu yang punya Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft bukan Word aja. Dia pernah bilang, sampai usia anak-anakku 13 tahun aku tidak memberi mereka gadget. Di bawah usia 13 tahun anak-anak masih banyak mencoba, apalagi tanpa kontrol, itu bisa mengarahkan kepada hal-hal yang negatif. TV-nya dibatasi, gadgetnya dibatasi ya. Ya Bunda siap ya? F naon deui Bu? Nu tacan. Food, friction, fashion, film. Hari lapar. Ya, bisa dicari di Google, ada strategi 7F Yahudi.
yang hakikatnya gini, menggulung akhlak anak-anak kita, menggulung tanpa terasa digulung mah. Ya, dengan strategi 7F itu tahu-tahu Al-Qur'annya dirabut dari hati kita, dari hati anak-anak kita, naudzubillah. Makanya ya, sangat miris sekali. Saya juga pernah mendengar dan membaca ada cerita seorang hafizah Al-Qur'an yang jatuh kepada perzinahan, naudzubillah. Seorang hafiz Al-Qur'an terlibat kriminal, seorang hafiz Al-Qur'an terlibat terorisme, naudzubillah. Ya, karena sedikit demi sedikit akhlaknya digulung tanpa diinjak-injak harga dirinya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya. Tugas kami mengantarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian menuju tingkat hafalan yang tertinggi, menaikkan kembali derajat mereka dari bumi ke langit setelah Ibu menurunkan mereka dari langit ke alam dunia. Dan setelah itu tugas kami dilanjutkan kembali oleh Bapak Ibu sekalian di rumahnya, dijaga hafalan anak-anaknya, murojaah teh, mengulangi hafalan, dikontrol setiap hari, dan selalu didoakan anak-anaknya supaya ilmunya barokah. Sekian mungkin permainan kita di pagi hari ini sampai saat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah. Dan satu hal saya tanya dulu nih, pada senang nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau ini dijadikan kegiatan rutin dengan permainan yang berbeda-beda, mau tidak? Mau? Ya, silakan dievaluasi dengan pengelola, para ustadzah-ustadzahnya dikomunikasikan. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang lebih bahagia, dan hafalan anak-anak kita yang selalu bertambah dan terjaga, dan mudah-mudahan hidup kita semakin barakah, rezeki kita mengalir deras dengan lantaran hafalan anak-anak kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gerakan ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Naon Ilham, mamna Ilham? Mie goreng, tempe. Wah, ada yang bawa urap. Waduh, jengki jengki mah tuh enak ya. Bisa dicarekan ku Ustaz baralau. Alhamdulillah ada yang bekal oseng gedang pais. Naon ieu teh? Urap rangining teh tina sampeunya. Bukan, ini mah dari Bukan, dari beras. Oh gitu. Sama apa ini Dimas makannya? Sama sambal? Hah? Sama sambal bukan? Ya oh Dika. Kenapa Dika cuma nasi aja Dika? Oh nasi liwet, jadi enak ya. Nah kalau ini, walah makan telur, ini mah kulub telur ya. Mana nasinya? Oh udah habis. Nggak perlu. Agak sama aja mamnya, sama daging, sama mie. Kalau ini sama apa ini? Sama tempe, daging ayam. Alhamdulillah. Nah, grup heboh ini makannya sama apa? Grup heboh ini makannya sama apa? Aduh, grup heboh. Grup heboh, oh daun gedang, enak daun gedang. Sama apa lagi? Sambal, tahu tempe. Ini udah habis Mama Arkan teh. Udah habis. Oh, hebat atuh, pemecah rekor yang paling duluan habis cenah ya. Duduk atuh mamnya, duduk ya. Arkan itu sama Ajam udah pada makan? Makan dulu ya. Suasana lapangan golf memang indah, memang bagus. Hanya sayang kitanya dipindah-pindah terus.
lagi makan dipindahin, lagi main dipindahin. Ya, itu teh siapa? Zahra. Mamnya sama apa? Sipa, mamnya sama apa? Sama endog, sama mie. Kalau ini udah, ini teh udah berkemas-kemas geningan. Udah selesai makannya. Iya, Napisa sama siapa? Abdan. Wah, Abdan masih capek ya Abdannya, lapar ya. Belum makan jadi lapar. Cina ya, sama mie ada oseng gedang. Ada goreng sampe itu teh. Goreng sampe cina. Siapa lagi? Ini yang belum. Aduh, Mama Amanda ya teh. Mana Amandanya? Udah selesai makan. Bila ke mana bilanya? Udah selesai makan. Ini sama apa? Alhamdulillah, sok teraskeun. Ini anak-anaknya awas, jangan main pinggir kolam ya, nanti jatuh. Ya. Patan, udah Patan makannya? Si kembar, nenek kembar mana? Udah makan. Itu grup Umi Eti itu jeung naon wae ta makannya. Segala dimakan. Alhamdulillah segala aya berkah ya. Sok teraskeun. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendesa. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendesa. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendesa. Kami berjualan mencari kebenaran, mencari makna serta hakikat manusia. Kami berjuang menegakkan kehormatan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Kami berjuang mencari kebenaran, mencari makna serta hakikat manusia. Kami berjuang menegakkan kehormatan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa. Kami berbekal Al-Quran hakiki, meneruskan cita dan risalah para nabi. Kami sandang dulukan generasi guraba, biar saatnya datang kami pimpin dunia. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendosa. Kami semangat baru, siap maju hancur semua musuh. Kami tentara Allah, siap korbankan harta bahkan jiwa. Kami semangat baru, siap maju hancur semua musuh. Kami tentara